Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidati At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa inna rabbana jalla wa'ala mausufun bisifatil wahdaniyati. Sesungguhnya Rabb kita, yaitu Allah Azza wa Jalla, disifati dengan sifat wahdaniyah. Artinya Allah itu esa, Allah itu satu. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, sifatul wahdaniyati bi annallaha wahidun la syarika lahu. Sifat wahdaniyah artinya meyakini bahwasanya Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. La fi rububiyyatihi wa la fi uluhiyatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi. Allah esa, Allah tidak ada sekutu baginya dalam rububiyahnya. Allah tidak ada sekutu baginya dalam uluhiyahnya. Allah tidak ada sekutu baginya dalam asma wa sifatnya. Artinya Allah esa dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Bahwa wahidun fi kulli hadhil haqaiqi. Maka Allah itu esa, Allah itu satu di dalam semua makna ketuhanan. Nah, perlu kita jelaskan, Allah esa dalam rububiyah. Artinya Allah satu-satunya yang menciptakan, menguasai, dan mengelola alam semesta dan isinya. Ini maksudnya Allah esa dalam rububiyah. Kemudian Allah esa dalam uluhiyah, artinya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada yang boleh disembah selain Allah. Tidak ada yang boleh diibadahi selain Allah. Kemudian Allah esa dalam asma wa sifat. Maksudnya adalah Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang paling husna, yang paling indah, dan sifat-sifat yang paling ula, paling tinggi. Tidak ada selain Allah yang demikian. Kemudian At-Tahawi mengatakan, man'utun binu'util fardaniyati, laysa fi ma'nahu ahadun minal bariyati. Allah disifati dengan semua makna keesaan. Tidak ada satu orang manusia pun yang memiliki makna keesaan tersebut. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, man'utun ay mausufun. Man'utun artinya disifati. Ay mausufun bisifatil kamali. Allah disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Wa nu'util jalali, dan sifat-sifat yang mulia. Allati la yushbihuhu fiha ahadun min khalqihi. Yang mana tidak ada satu orang manusia pun atau satu orang makhluk pun yang serupa dengan Allah dalam sifat-sifat tersebut. Bal asma'uhu wa sifatuhu khasatun bihi wa la'iqatun bihi. Bahkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu khusus bagi Allah dan hanya layak disematkan untuk Allah. Wa sifatul makhluqina wa asma'ul makhluqina khasatun bihim wa la'iqatun bihim. Dan sifat-sifat makhluk, demikian juga nama-nama makhluk, itu khusus untuk makhluk dan hanya layak untuk makhluk. Wa bihadhihi yattadhihu laka al-haqqu was-shawabu. Maka dengan penjelasan ini akan jelas bagi Anda kebenaran dan kebenaran. Wa tabra'u min tariqatil mu'attilati wa min tariqatil musyabbihati. Dan dengan penjelasan ini Anda akan terlepas dari metodenya orang-orang mu'attilah atau metodenya orang-orang musyabbihah. Karena orang-orang mu'attilah mereka mengatakan, kalau kita menetapkan sifat untuk Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita jawab, tidak. Karena walaupun labelnya sama, namanya sama, tapi sifat untuk Allah itu sendiri, sifat untuk makhluk itu sendiri. Sama-sama namanya mendengar. Tapi sifat mendengar untuk Allah dengan sifat mendengar untuk makhluk berbeda. Sifat mendengar untuk makhluk ya khusus untuk makhluk. Sifat mendengar untuk Allah ya khusus untuk Allah. Sedangkan orang-orang musyabbihah, mereka juga tidak membedakan.
Mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka kalau kita bisa memahami penjelasan yang tadi disampaikan oleh At-Tahawi dan juga oleh Syekh Shalih Fauzan, seharusnya kita terlepas dari Mu'attilah dan Musyabbihah. Kemudian At-Tahawi mengatakan, wa ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati. Dan Allah Maha tinggi sehingga tidak mungkin Allah dibatasi oleh sesuatu. Dan Allah tidak dibatasi oleh ghayat. Ghayah di sini maksudnya tujuan. Dan Allah tidak memiliki arkan wal a'dha wal adawat. Artinya sama. Allah tidak memiliki anggota badan. Nah, perhatikan, ini salah satu perkataan Al-Imam At-Tahawi yang banyak dikritik oleh para ulama. Karena perkataan seperti ini justru ini akan membawa kepada akidah Mu'attilah. Akan menolak sifat Allah istiwa, menolak Allah di atas, menolak bahwasanya Allah di langit, menolak bahwasanya Allah punya mata, Allah punya wajah, Allah punya tangan, dan seterusnya. Dengan perkataan At-Tahawi ini. Sehingga perkataan ini banyak dikritik oleh para ulama. Padahal kita tahu ya, At-Tahawi menetapkan Allah di atas, Allah di langit, Allah istiwa. Dalam perkataan-perkataan yang sebelumnya yang sudah pernah kita baca. Dan juga At-Tahawi tidak menafikan sifat-sifat mata, sifat tangan, sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini perlu dijelaskan. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan, "Hadza fihi ijmalun." Perkataan beliau ini mengandung makna yang terlalu global, terlalu luas sehingga perlu dirinci. In kana yuridul hududa al-makhluqata, Allah munazzahun 'anil hududi wal hululi fil makhluqati. Kalau hudud, batasan yang beliau katakan di atas, maksudnya adalah batasan sebagaimana batasan makhluk, seperti batasan luas, batasan panjang, lebar, batasan ruang, maka Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari batasan-batasan tersebut. Dan Allah enggak mungkin al-hulul fil makhluqat. Allah enggak mungkin bersatu pada makhluk. Jadi kalau batasan di sini maksudnya adalah ruang, sehingga Allah berada dalam sebuah ruang. Entah ruangnya seperti apa, tapi kalau batasan di sini maksudnya adalah ruang, ruang ini kan pasti makhluk. Jelas ruang makhluk. Maka enggak mungkin Allah berada di dalam makhluk. Enggak mungkin Allah bersatu dengan makhluk. Wa in kana yuridu bil hududi al-hududa ghairal makhluqati wa hiya jihatul uluwi. Namun kalau ini masuk dengan batasan adalah batasan yang bukan makhluk, yaitu berupa al-ulu, arah atasnya Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza tsabitun lillahi jalla wa ala wa ta'ala. Maka itu benar bahwasanya Allah ada di atas. Wallahu la yunazzahu 'anil uluwi, karena Allah tidak disucikan dari sifat al-ulu. Allah tidak dinafikan dari sifat al-ulu. Allah punya sifat al-ulu, maha tinggi. Li'annahu haqqun. Karena sifat al-ulu, sifat maha tinggi Allah, sifat Allah ada di atas, Allah ada di langit, itu haqqun, itu benar. Walaysa hadza min babil hududi wala min babil jihati al-makhluqati. Maka menetapkan sifat al-ulu, sifat maha tinggi bagi Allah, ini tidak termasuk membatasi Allah dan tidak termasuk menetapkan arah yang berupa makhluk kepada Allah. Jadi perkataan At-Tahawi di sini bisa benar bisa salah. Kalau At-Tahawi mengatakan wa ta'ala 'anil hudud, Allah Maha tinggi, tidak mungkin memiliki batasan. Kalau batasan di sini maksudnya adalah batasan makhluk, maka perkataan dia benar. Tapi kalau batasan di sini maksudnya arah atas, sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka perkataan At-Tahawi keliru. Nah, sehingga ini perkataan yang perlu dirinci. Kemudian wal ghayatu, sedangkan ghayah di sini maksudnya tujuan. Apakah Allah dalam perbuatan-perbuatannya memiliki tujuan, memiliki maksud? Maka kata Syekh Shalih Fauzan, fiha ijmalun aidan. Ini perkataan yang mengandung makna yang terlalu global juga. Fahiya tahtamilu haqqan wa tahtamilu batilan. Bisa dibawa kepada makna yang benar, bisa dibawa kepada makna yang batil. Fa in kana al-muradu bil ghayati al-hikmata min khalqil makhluqati.
Kalau ghayah yang beliau katakan di sini maksudnya adalah hikmah dari penciptaan makhluk-makhluk. Wa annahu khalaqaha li hikmatin. Bahwasanya Allah menciptakan makhluk-makhluknya karena sebuah hikmah, karena sebuah tujuan, itu berupa sebuah hikmah. Fahadha haqqun, maka itu betul. Walakin yuqalu hikmatun, la yuqalu ghayatun. Namun yang benar kita katakan itu hikmatun, hikmah, bukan ghayah. Karena sifat ghayah tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ada sifat hikmah bagi Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Di sini jelas Allah ciptakan jin dan manusia bukan karena iseng, bukan karena sekedar ingin, tapi karena ada tujuannya, ada hikmahnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Asy'ariyah yang mereka mengatakan bahwasanya apa-apa yang Allah perbuat, apa-apa yang Allah lakukan, maka Allah lakukan sekedar ingin saja. Murni karena iradah Allah, keinginan Allah semata, tidak ada hikmahnya. Adapun Ahlussunnah meyakini apa-apa yang Allah lakukan pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Wa in urida bil ghayati al hajatu ilal makhluqati. Namun kalau yang dimaksud dengan ghayah, tujuan di sini maksudnya adalah kebutuhan kepada makhluk. Fa na'am hadza nafyun sahihun. Maka betul memang Allah tidak memiliki ghayah dalam artian itu. Allah tidak memiliki kebutuhan kepada makhluk. Yang mana ini alasan orang-orang Asy'ariyah untuk mengatakan bahwasanya perbuatan Allah lakukan sekedar ingin. Bukan karena ada tujuannya, bukan karena ada hikmahnya. Karena kalau kita tetapkan Allah punya tujuan, Allah punya hikmah, berarti nanti Allah butuh kepada makhluk. Maka kita jawab, tidak demikian. Allah ciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah dan yang butuh ibadah kita. Adapun Allah tidak butuh diibadahi. Jadi bukan karena Allah yang butuh. Wallahu azza wa jalla lam yakhluqil khalqa li hajatihi wa faqrihi ilaihim. Maka Allah azza wa jalla tidak menciptakan makhluk karena kebutuhannya kepada makhluk. Fa innahu ghaniyun 'anil 'alamin. Karena Allah itu ghani, maha kaya, tidak butuh kepada semesta alam sama sekali. Wal arkanu wal a'dha'u wal adawatu. Sedangkan masalah anggota badan, fiha ijmalun aidan. Ini pun terdapat perkataan yang terlalu mujmal, terlalu global, perlu dirinci. In urida bil arkani wal a'dha'i wal adawati as-sifatu dzatiyatu mithlul wajhi wal yadaini. Kalau yang dimaksud dengan anggota badan di sini maksudnya adalah sifat-sifat dzatiyah Allah. Semisal Allah punya wajah, Allah punya kedua tangan. Fahadha haqqun wa nafyuhu batilun. Maka sifat-sifat tersebut haqqun, benar. Maksudnya Allah punya wajah, Allah punya dua tangan itu benar. Dan menafikannya itulah kebatilan. Enggak boleh menafikannya. Ya, kalau maksudnya adalah untuk menafikan sifat-sifat dzatiyah Allah. Wa in urida nafyul a'dha'il lati tushabihu a'dha'al makhluqina wa adawatil makhluqina. Namun kalau ini maksud dengan anggota badan di sini, maksudnya adalah untuk menafikan keserupaan dengan anggota badan makhluk atau bagian-bagian badan dari makhluk. Fallahu subhanahu munazzahun an dzalika. Maka memang Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari hal itu. Artinya enggak mungkin Allah punya anggota badan seperti anggota badan makhluk. Tapi kita meyakini Allah Ta'ala punya wajah, tapi wajah Allah tidak sama seperti wajah makhluk. Allah punya dua tangan, tapi dua tangan Allah tidak sama seperti tangan makhluk. Allah punya mata, tapi mata Allah tidak sama seperti mata makhluk. Falhasilu anna fi hadhihi tafsilun. Maka intinya dalam masalah ini ada rincian. Awalan, yang pertama, idza urida bidzalika nafyus sifati adz-dzatiyati 'anillahi ta'ala minal wajhi wal yadaini.
Kalau yang dimaksud oleh At-Tahawi adalah ingin menafikan sifat-sifat dzatiyah Allah berupa sifat wajah atau sifat kedua tangan, wa ma thabata lahu subhanahu wa ta'ala min as-sifati dzatiyati, atau sifat-sifat dzatiyah Allah yang lain yang sahih, fa hadza batilun, maka perkataan At-Tahawi di atas batil, tidak benar. Tsaniyan, yang kedua, amma in urida bidzalika anna Allah munazzahun an musyabahati ab'adil makhluqina wa a'dha'il makhluqina wa adawatil makhluqina. Namun, kalau yang beliau maksud adalah Allah tersucikan dari keserupaan terhadap bagian-bagian badan makhluk atau anggota-anggota badan makhluk, fana'am, Allah munazzahun an dzalika. Maka benar memang Allah tersucikan dari semua itu. Li'annahu la yushbihuhu ahadun min khalqihi. Karena Allah tidak serupa dengan satupun dari makhluknya. La fi dzatihi wa la fi asma'ihi wa la fi sifatihi. Baik dalam masalah zatnya atau dalam namanya atau dalam sifatnya. Al-hasilu, kesimpulannya, anna hadhihi al-alfadha allati saqaha al-musannifu fiha ijmalun. Lafaz yang dipaparkan oleh At-Tahawi ini mengandung perkataan yang terlalu mujmal, terlalu global. Walakin yuhmalu kalamuhu 'alal haqqi. Namun hendaknya kita bawa perkataan beliau kepada makna yang benar. Li'annahu rahimahullahu ta'ala min ahli sunnati wal jama'ati. Karena beliau al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala termasuk ulama ahli sunnah. Wali'annahu min a'immatil muhadditsina. Dan karena beliau juga termasuk di antara para imam-imam ahlul hadis, ulama hadis. Wala yumkinu an yaqsudal ma'aniya sayyi'ata. Maka tidak mungkin beliau memaksudkan makna-makna yang buruk. Walakinnahu yaqsudu al-ma'aniya sahihata. Namun yang beliau maksud adalah makna-makna yang benarnya. Walaitahu fassala dzalika wa bayyanahu wa lam yujmil hadzal ijmala. Sungguh alangkah lebih bagus andaikan At-Tahawi merinci masalah ini dan menjelaskannya dengan lebih baik dan tidak menggunakan kalimat-kalimat yang mujmal seperti itu. Makanya kritikan kepada At-Tahawi. Maka perhatikan ya, kaidah dalam menyikapi perkataan ulama Ahlussunnah yang multi tafsir. Bisa dibawa kepada makna yang baik, bisa dibawa kepada makna yang menyimpang. Kaidahnya adalah kita bawa kepada makna yang baik. Selama dia adalah ulama Ahlussunnah, yang mana ghalibnya dia Ahlussunnah, mendakwahkan sunnah di atas sunnah, maka kalau ada perkataan dia yang bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk, kita bawa kepada makna yang baik. Kemudian At-Tahawi mengatakan, la tahwihi al-jihatu as-sittu kasairil mubtada'ati. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diliputi dengan arah yang 6 sebagaimana para makhluk. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, naqulu hadza fihi ijmalun. Ini pun perkataan yang terlalu global. Bisa bermakna benar, bisa bermakna keliru. In urida al-jihatul makhluqatu, Allahu munazzahun an dzalika. Kalau maksudnya adalah arah jihah yang berupa makhluk, maka tentunya Allah tersucikan dari arah yang seperti itu. La yahwihi syai'un min makhluqatihi. Allah tentunya tidak diliputi oleh makhluknya. Allah tidak ada di dalam makhluk, Allah tidak bersatu dengan makhluk. Wa in urida jihatul uluwi wa annahu fawqal makhluqati kulliha, fa hadza haqqun wa nafyuhu batilun. Namun kalau arah di sini maksudnya adalah arah atas, arah atasnya Allah. Maksudnya Allah ada di atas seluruh makhluknya. Maka ini adalah kebenaran. Dan menafikan hal ini adalah kebatilan. Jadi kalau perkataan At-Tahawi di atas maksudnya ingin menafikan Allah di atas, maka itu keliru. Perkataannya keliru. Tapi kalau maksudnya adalah menafikan Allah dari arah mata angin yang makhluk, yang 6 itu, yaitu barat, timur, utara, selatan, atas, dan bawah. 6.
Nah, kalau ini maksudnya, maka memang benar Allah tidak diliputi oleh 6 arah mata angin ini. Nah, sudah pernah kita bahas ya, atasnya Allah beda dengan atasnya makhluk. Atas di sisi Allah beda dengan atas di sisi makhluk. Kalau atas di sisi makhluk itu makhluk dan itu relatif. Sedangkan atasnya Allah itu sifat Allah, bukan makhluk. Dan atasnya Allah itu absolut. Allah berada di atas seluruh makhluk. Sehingga kita nggak bisa nalar atasnya Allah gimana. Nggak bisa kita nalar, karena sifat Allah. Beda dengan atasnya makhluk. Wal'alla qasadal muallifu bil jihati sitti. Ay al-jihatul makhlukatu. Namun mungkin yang dimaksud oleh At-Tahawi adalah arah mata angin yang 6, yaitu yang makhluk. La jihatul uluwi li'annahu muthbitun lil uluwi. Bukan yang beliau maksud adalah al-ulu, sifat maha tingginya Allah. Karena kita tahu pasti Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menetapkan sifat al-ulu. Beliau menetapkan Allah ada di atas, Allah ada di langit. Sebagaimana dalam perkataan-perkataan beliau yang lain dalam kitab ini. Ya, ini jelas, tidak mungkin tidak demikian. Wa muthbitun lil istiwa'i. Dan beliau juga menetapkan Allah istiwa di atas arsy. Jadi perkataan At-Tahawi di atas ini sering dibawakan oleh Ahlul Bidah untuk menolak sifat istiwa atau sifat al-ulu. Padahal Al-Imam At-Tahawi tidak sama dengan mereka. Tidak sama dengan Ahlul Bidah. At-Tahawi menetapkan sifat istiwa dan juga sifat al-ulu. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.